Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran ya. Yang pertama Dewi Amel, hadir Ibu. Yang kedua ada Lia Budi Safira, hadir Ibu. Kemudian Zulfa Ameliana, hadir Ibu. Baik, semuanya hadir ya hari ini. Baik, untuk materi kita pada hari ini yaitu menciptakan puisi. Nah, untuk itu Ibu akan membacakan dulu untuk tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat memahami puisi prismatis, unsur-unsur puisi, cara membuat puisi, dan cara mendeklamasikannya. Kemudian, kalian juga akan mempelajari majas metafora, simile, dan repetisi yang ada di dalam puisi. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenal puisi. Di sini siapa yang pernah membaca puisi? Saya, Bu. Puisi apa? Puisi apa saja yang pernah kalian baca? Puisi tentang ibu. Waktu saya masih SMP, Bu. Baik, yang lain ada lagi? Puisi aku, Ibu. Baik, kemudian siapa saja penyair yang kalian kenal yang ada di Indonesia? Rintik Seduh. Kemudian ada lagi? Ella, Ibu. Zulfa, ada yang dikenal? Baik, sudah pada mengenal puisi ya. Kemudian kita akan mempelajari mengenal puisi. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas larik dan bait. Puisi juga memiliki rima dan juga irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang bersela baik dalam puisi maupun pada bagian akhir, sedangkan irama adalah bunyi-bunyi yang berulang, teratur. Variasi bunyi menimbulkan berat dan jibuk seperti air mengalir. Menurut Pradoko tahun 2000. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu membandingkan puisi. Di sini kita akan membandingkan antara puisi Diovan dengan prismatis. Puisi Diovan yang berarti jernih atau bening. Jadi puisi Diovan ini puisi yang isinya mudah dipahami. Puisi Diovan ini sering juga disebut puisi polos. Kemudian kalimat-kalimatnya jelas dan umumnya merupakan kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian pada puisi prismatis ini mempunyai makna yang cukup sulit dipahami. Kemudian kalimat-kalimat dalam puisi prismatis ini mengandung majas dan perlu ditafsirkan agar dapat dipahami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Nah, dari materi kita yang pertama ini, apakah dapat dipahami? Dapat, Bu. Baik, jika sudah dipahami, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi yang pertama yaitu ada tema. Tema merupakan ide atau pesan, ide utama atau pesan yang ingin disampaikan. Kemudian diksi, pemilihan kata yang indah dan bermakna. Kemudian yang ketiga ada rima. Rima adalah persajakan atau pola bunyi yang menambahkan nilai estetika di dalam puisi tersebut. Kemudian unsur puisi yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ini dapat berupa metafora, personifikasi, hiperbola, dan lain-lainnya. Kemudian unsur yang terakhir yaitu ada imaji. Imaji merupakan gambaran yang membangkitkan indera pembaca. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah membuat puisi. Pada langkah-langkah ini kita dapat melakukan langkah yang pertama yaitu memilih tema atau tentukan tema. Pilih topik yang dekat dengan
Kemudian yang kedua yaitu eksplorasi perasaan. Renungkan kembali pengalaman atau emosi terkait tema yang kalian ingin pilih. Kemudian yang ketiga, pilih kata-kata. Gunakan diksi yang kuat dan bermakna agar dalam puisi tersebut dapat menambah nilai estetikanya. Kemudian yang keempat, buat struktur puisi. Pilih bentuk bebas atau berirama, bergantung pada tema puisi apa yang ingin kalian buat. Kemudian yang terakhir, revisi dan penyempurnaan. Baca ulang kembali, cari kekuatan dan kelemahan dalam puisi kalian. Pada materi langkah-langkah ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Ibu. Saya. Izin bertanya Ibu. Iya Dewi, silakan. Untuk kata-kata dalam puisi itu biasanya seperti apa ya Bu ciri-cirinya? Baik, terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Pada langkah yang ketiga yaitu pilih kata-kata. Yang dimaksud dalam pilih kata-kata di sini yaitu menggunakan kata-kata yang memiliki nilai estetika. Kalian dapat menggunakan majas seperti metafora, hiperbola, dan lain-lain agar pilihan kata-kata kalian menjadi nilai estetika yang ada di dalam puisi tersebut. Begitu Dewi. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi ini adalah seni menyampaikan isi dan emosi pada puisi melalui ekspresi suara maupun ekspresi pada gerakan. Nah, baik, selanjutnya materi langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Yang pertama, pahami isi puisi. Baca dan pahami makna puisi, pahami tema, pesan, dan emosi yang ingin disampaikan. Kemudian, latihan pelafalan, pastikan setiap kata terdengar jelas dan berikan tekanan pada kata atau frasa yang penting. Kemudian, intonasi atau ritme. Sesuaikan tinggi rendah suara dengan suara puisi. Gunakan jeda untuk memberikan ruang pada emosi dan pemikiran. Kemudian selanjutnya ada ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Gunakan mimik yang sesuai dengan emosi puisi, seperti sedih, bahagia, marah, dan lain-lain. Kemudian suara yang dinamis. Sesuaikan kata-kata tempo dalam pembacaan dengan nuansa puisi. Kemudian latihan dan evaluasi. Kalian dapat melatih latihan berulang-ulang untuk dapat menguasai teks dan juga intonasi. Kemudian selanjutnya percaya diri saat tampil. Saat tampil, jangan terlalu tegang. Kalian dapat menikmati saja dalam mendeklamasikan puisi. Kemudian materi selanjutnya yaitu majas metafora, simile dan juga repetisi. Majas metafora diartikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dari arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Majas metafora itu menggunakan kata-kata yang bukan arti sebenarnya atau makna kiasan. Kemudian simile menurut Keras tahun 2007 diartikan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit. Dalam simile ini dapat menggunakan kata-kata pembanding seperti sama, sebagai, bagaikan, bak, laksana, dan juga umpama. Kemudian selanjutnya repetisi. Repetisi diartikan sebagai majas yang berupa perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Baik, materi yang telah Ibu sampaikan sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham Cukup. Baik, kalau begitu Ibu akan memberikan cuplikan video
Indonesia dengan aman. Baik, berdasarkan video yang telah ditayangkan, kita dapat melihat ya bagaimana cara mendeklarasikan puisi yang sangat indah. Dari cara menempatkan emosi, ekspresi wajah, intonasi, tempo dan juga pelafalan itu sangat bagus ya anak-anak. Itu dapat kita contoh untuk mendeklarasikan puisi di depan kelas. Baik, kemudian ibu akan memberikan refleksi pada pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk refleksi pada pembelajaran hari ini yaitu puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang kritis terdiri atas larik dan juga bait. Puisi juga memiliki rima dan juga irama. Kemudian pembandingan antara puisi diafat dan juga prismatis. Puisi diafat memiliki isi yang mudah dipahami, sedangkan puisi prismatis mempunyai makna yang cukup sulit dipahami. Kalimat-kalimat yang terdapat di puisi diafat jelas dan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan pada puisi prismatis, kalimat-kalimat di dalamnya mengandung majas yang perlu ditafsirkan dahulu agar dapat dipahami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Kemudian unsur-unsur puisi ada tema, diksi, rima, gaya bahasa, dan juga imaji. Langkah-langkah membuat puisi, yang pertama tentukan tema, yang kedua eksplorasi perasaan, yang ketiga pilih kata-kata, yang keempat buat struktur puisi, kemudian yang kelima revisi dan penyempurnaan. Mendeklarasikan puisi pada langkah-langkahnya. Yang pertama pahami isi puisi, latihan pelafalan, intonasi ritme, ekspresi wajah dan juga gerakan tubuh, suara yang dinamis, latihan dan evaluasi, kemudian yang terakhir percaya diri saat tampil. Kemudian majas metafora merupakan majas metafora merupakan pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan dengan arti sebenarnya melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Kemudian simile mutiara merupakan perbandingan yang bersifat eksplisit. Kemudian terakhir repetisi merupakan majas berupa perulangan bunyi kata, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Baik, selesai sudah pembelajaran pada kali ini. Ibu meminta kalian untuk pembelajaran yang minggu depan siapkan satu buah puisi untuk kalian deklamasikan di depan kelas ya anak-anak. Baik ibu. Untuk tema puisi yang kalian akan deklamasikan di depan kelas, ibu membebaskan kalian untuk memilih tema apapun itu. Baik, ibu tunggu minggu depan kalian untuk mendeklamasikan puisi di depan kelas ya anak-anak. Baik ibu. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta untuk Amel memandu teman-temannya untuk membaca doa. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada diri saya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih teman. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada hari ini. Ibu harap kalian dapat menyiapkan satu buah puisi untuk dideklamasikan di depan kelas ya anak-anak. Baik ibu. Baik, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nasrullah Palmesti dengan NPM 2253041006. Di sini saya sebagai observasi lisan dari mahasiswi Fitria Susanti, yaitu keterampilan 4, mengadakan variasi. Fitria Susanti menggunakan variasi dalam mengajar guru, yaitu suara. Fitria Susanti memberi variasi dalam nada suara, volume, suara, dan kecepatan bicara. Lalu untuk mimik dan gerak, Fitria Susanti mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya.
kesenyapan. Fitria Susanti dengan sengaja memberikan waktu senyap dan hening dalam pembicaraannya. Lalu Fitria Susanti juga melayangkan kotak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Untuk perubahan posisi, Fitria Susanti bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Pada memusatkan, Fitria Susanti memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini dan lain-lain, dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjuk dengan jari. Untuk variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran, Fitria Susanti menggunakan variasi visual. Fitria Susanti menggunakan alat bantu yang dapat dilihat di papan tulis menunjukkan gambar atau benda tersebut. Untuk variasi aural, Fitria Susanti menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya. Fitria Susanti juga menggunakan alat bantu yang dipegang dan dimanipulasi. Atau Fitria Susanti memberikan kesempatan kepada siswanya memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran. Dan yang terakhir, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Fitria Susanti memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga mengekramkan kegiatan belajar yang terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.